Pemerintah merealokasi anggaran sejumlah klaster program PEN untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Sebagian anggaran dari dua klaster yakni bantuan untuk UMKM serta sektoral kementerian lembaga dan Pemda yang diproyeksi tidak terserap dialihkan untuk memperkuat belanja program klaster kesehatan dan perlindungan sosial serta pembiayaan korporasi. Kami persilakan dari pemerintah KSSK. Menteri Keuangan Sri Mulyani merealokasi anggaran sejumlah klaster program pemulihan ekonomi nasional untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Sri Mulyani memastikan anggaran belanja kesehatan dinaikkan dari 87,55 triliun menjadi 97,26 triliun rupiah. Demikian pula anggaran perlindungan sosial ditambah 30,43 triliun menjadi 234,33 triliun, serta anggaran pembiayaan korporasi yang naik dari 53,60 triliun menjadi 62,22 triliun rupiah. Penambahan anggaran untuk 3 klaster itu diambil dari anggaran yang diproyeksikan tidak bisa terserap di 2 klaster lainnya, yakni UMKM serta sektoral kementerian lembaga dan Pemda. Sementara pagu anggaran insentif usaha tetap 120,61 triliun rupiah. Dananya dari PEN ini yang seperti sudah saya sampaikan tadi di dalam Undang-Undang APBN 2021 memang dibuat fleksibel untuk bisa meluncur, terutama untuk yang tadi dana-dana yang berasal dari Bank Indonesia. Ini tujuannya supaya tadi gotong royongnya Bank Indonesia burden sharing dengan pemerintah bisa tetap semaksimal mungkin untuk mendukung pemulihan dan membantu masyarakat. Namun pada saat yang sama Bapak dan Ibu sekalian tadi menyebutkan APH, BPK, BPKP itu juga turun juga ke bawah gitu. Jadi kita memang mencoba menyeimbangkan antara berbagai akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan yang proper dengan keinginan untuk segera bisa dinikmati. Juga untuk arahannya. Menurut Menteri Keuangan, realisasi anggaran PEN terakselerasi dengan baik selama 3 bulan terakhir dan akan terus dipercepat hingga akhir tahun ini. Hingga 9 November 2020, realisasi anggaran PEN sudah mencapai 383,01 triliun atau sekitar 55,1% dari total pagu sebesar 695,2 triliun rupiah. Pelaksanaan anggaran di klaster UMKM masih mencatat rekor penyerapan tertinggi, yakni 82,9% dari pagu. Disusul klaster perlindungan sosial sebesar 77,3% dari pagu penyesuaian sebesar 234,33 triliun. Sementara realisasi pembiayaan korporasi yang sebelumnya masih 0% sudah terrealisasi sebesar 2 triliun atau 3,1% dari pagu penyesuaian sebesar 62,22 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.